Selama gue nyobain Canon R50 ini, gue notice ada beberapa feature yang bisa gue bilang kayaknya nyontek dari Sony. Tapi diimplementasikan dengan sangat buruk. Dan gue bakal jabarin di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, gue pengen bahas fitur yang menurut gue itu kurang banget di Canon EOS R50. Fitur yang bisa gue bilang nyontek dari brand Sony, tapi diimplementasikan dengan sangat buruk. Sehingga yang harusnya jadi value tambahan di kamera ini, cuman dia malah jadi deal breaker menurut gue pribadi. Dan kalian silahkan ikutin video ini biar paham kenapa gue bisa ngomong kayak gitu. Sebelumnya gue juga udah ada 2 video yang bahas si R50 ini. Yang pertama itu impression pas pertama kali nyampe, sama video 5 alasan kenapa R50 ini lebih worth it dibandingkan ngambil M50. Jadi 2 video yang sebelumnya itu vibes-nya lumayan positif. Sedangkan di video ini fokusnya mungkin lebih ke arah negatif dari kamera ini. Ya fair aja biar membuka perspektif kalian kalau memang kalian lagi mempertimbangkan untuk beli si kamera ini. Lalu sebelum masuk ke pembahasan fiturnya sendiri, gue juga mau tekenin. Kalau sebuah brand kamera membawa fitur yang sebelumnya udah ada di kamera dari brand lain, itu menurut gue fine-fine aja, nggak ada masalah. Justru gue lebih setuju kayak gitu. Karena kalau fitur yang dibawa oleh si brand yang pertama bawa ini emang bagus, ya kenapa enggak gitu buat menservis si user, para kamera user ini. Gimana sih bahasa gue? User brand ini gitu. Maksud gue, it's okay gitu loh. Kayak plagiat atau ngopi satu fitur. Atau mungkin bahasa entengnya, terinspirasi dari kamera lain, fiturnya dibawa. Itu menurut gue sangat-sangat oke. Dan to be fair, gue harus tekenin juga. Kalau salah satu yang jadi trendsetter buat fitur kamera yang sekarang oke banget menurut gue, itu adalah Canon juga yang membawa subject tracking autofocus dengan sangat matang gitu. Waktu awal keluar itu di kamera Canon EOS R3, di R3 itu subject tracking pertama dikenalkan dengan sangat matang. Walaupun setahu gue yang pertama banget bukan dia ya. Yang pertama banget itu kalau nggak salah Olympus atau apa gitu. Gue pernah ada yang komen ngasih tahu kalau yang pertama bukan si Canon ini. Tapi si Canon ini yang jadi trendsetter gitu loh. Di R3 ini dia trendsetter dan sekarang kalian bisa lihat Sony ada, Fujifilm ada gitu, dan menurut gue fine-fine aja. Sangat-sangat oke gitu buat ngambil fitur yang udah ada di kamera brand saingannya. Cuman, ketika kita mengimplementasikan fitur tersebut, alangkah baiknya, atau bukan alangkah baiknya, seharusnya kita terapkan, mungkin kita beri improvement lagi biar lebih baik, atau ya paling nggak setara lah gitu. Bukan kita buat tambah jelek. Dan itu case yang menurut gue sangat menyebalkan dan pengen gue bahas di video kali ini. Kayak contohnya tadi ya, pas gue bilang si Canon pertama bawa subject tracking, akhirnya Sony bawa, Sony lebih gila, tiba-tiba sekarang pakai AI prosesor gitu kan, biar lebih matang lagi, di-improve. Fujifilm mungkin nggak sebagus Sony mengaplikasikan fitur tersebut, tapi mereka juga memberikan improvement tersendiri, pilihannya banyak. Dia kalau kita, gue belum bahas di video ya, tapi cukup menarik. Dia kalau kita pakai airplane mode, itu dia bisa autofocus ke drone juga, sama kalau kita ke bird, dia autofokusnya ke insect juga gitu. Jadi sebenarnya opsinya banyak dan ya cukup lah gitu, nggak dijelek-jelekin juga. Dan case-nya berbeda di Canon R50 ini yang kalian harus ikutin. Oke, fitur pertama yang pengen gue bahas ini adalah Smart Hot Shoe Mount. Jadi mount hot shoe di atas kamera ini adalah improvement sebenarnya. Dia pakai teknologi yang baru, yang digital gitu ya. Yang kalau nggak salah ada 20 pin di sisi depan untuk berkomunikasi dengan aksesoris dengan lebih advance lagi. Bahkan setahu gua di pin baru punyanya Canon ini, di hot shoe-nya, itu dia bisa deliver power juga. Maksudnya bagus, gua pun sangat-sangat welcome gitu ya. Karena nantinya ini kan fitur yang mirip Sony juga ya. Sony udah terapin dari lama. Dari A6400 tahu gue udah bisa. Bahkan dari A6000 tahu gue udah bisa. Kalian pakai mic yang pasangnya ke hot shoe doang, nggak pakai kabel. Dan dengan Canon menerapkan si Smart Hot Shoe ini, harusnya capable juga. Bahkan katanya bisa deliver power juga dari si Smart Hot Shoe-nya ini. Jadi menurut gue advancement-nya bagus. Jadi kedepannya kita bisa pakai trigger flash, nggak usah pakai baterai tambahan gitu kan. Powernya dari kamera aja atau mungkin
mikrofon receiver mungkin kedepannya gitu ada yang bisa memanfaatkan ini, ya bisa-bisa aja. Tapi potensinya cukup luas. Cuman kenapa di kamera ini dia menghilangkan pin lama mereka gitu ya. Dan ini menurut gue yang jadi menyebalkan banget. Gue pun baru nyadar itu pas gue bikin video impression sama yang 5 alasan kemarin, itu ada komentar dari netizen yang bahas soal hot shoe-nya ini. Dan pas gue cek, gue nonton juga di beberapa video orang luar, ternyata bener. Jadi pin lamanya dia yang harusnya ada di sisi bawah itu nggak ada, di sini hilang. Dan apa negatifnya dengan penghilangan pin tersebut? Kalau misalkan kalian punya flash eksternal atau kalian punya trigger flash eksternal, kalian pasang ke sini, itu udah nggak works. Udah nggak bisa berkomunikasi antar kamera dengan si flashnya. Kenapa? Karena pin lamanya udah nggak ada. Dan pin lama tersebut yang selama ini diterapin dari DSLR, dari mirrorless yang lamanya gitu, dari yang belum pakai si Smart Hot Shoe ini, udah lama diterapin. Trigger-trigger, flash-flash eksternal kayak Godox, Yongnuo, dan lain sebagainya, itu udah menggunakan pin tersebut. Dan di sini nggak bisa dipakai. Kalau kalian mau pakai, itu harus pakai adapter lagi yang dijual sama Canon, yang gua nggak tahu dijual berapa di Indonesia, karena gua cari di marketplace, itu belum ada juga. Jadi gua belum tahu bakal dijual berapa, tapi nggak mungkin murah juga gitu. Apalagi ini adalah adapter native yang disediakan oleh brandnya gitu. Dan sangat menyebalkan karena ini kayak apa ya, kayak gue ngelihatnya bener-bener dikurangin. Karena kalau kalian pakai Canon EOS R3 itu adalah kamera pertama yang bawa Smart Hot Shoe-nya setahu gue. Jadi udah bawa pin yang Smart Hot Shoe-nya yang 20 pin di sisi depan, tapi dia masih bawa pin lamanya di R3. Jadi ini beda banget nih. Di R3 masih ada pin lamanya, di sini yang entry level tiba-tiba dihilangkan. Dan menurut gua itu bukan fitur flagship. Kenapa harus dihilangkan di kamera entry level ini? Jadi ini rumit banget. Kalau menurut gua ya, kalau kalian sekarang mungkin pakai DSLR Canon atau mungkin pakai Canon mirrorless yang lama, dan kalian memanfaatkan, mungkin kalian produk fotografi atau mungkin kalian foto-foto strobis, kalian memanfaatkan flash eksternal atau mungkin pakai trigger flash dari Godox atau semacamnya gitu-gitu, kalian pakai, ya kalian nggak bisa upgrade ke sini dulu karena nanti flash kalian nggak kepake gitu. Dan harga adapternya juga kita belum tahu so far gitu ya. Sampai saat ini paling nggak pas video ini dibuat, gue belum tahu harga adapternya itu bakal dijual berapa, tapi ya nggak bisa di kamera ini. Dan menurut gue itu adalah langkah yang sangat menyebalkan dari Canon untuk menghilangkan pin bawaannya. Lalu fitur yang kedua, ini ada fitur yang namanya, bukan namanya dulu. Ini adalah fitur yang sangat-sangat mirip dengan kamera Sony di jajaran ZV terutama, dimana ternyata kamera ini membawa fitur yang mirip dengan produk showcase-nya Sony. Dan gue baru tahu juga pas gue nonton review-review luar gitu ya. Entah kenapa kayak beberapa review yang gue tonton nggak terlalu nekenin soalnya. Entah kenapa gitu. Dan gue tahu sekarang kenapa sebenarnya. Tapi di review-review yang gue tonton, fitur ini nggak terlalu ditekenin. Dan pas gue cobain, karena gue cukup excited sebenarnya. Fitur ini adalah fitur yang menurut gue berguna untuk para influencer. Kalau kalian nunjukin barang ke depan kamera, kalian nggak perlu nutupin muka biar autofokusnya hilang nyari muka kalian. Pokoknya dia udah pasti fokusin ke bagian barang yang kalian tunjukin gitu. Begitu kalian sodorin ke kamera, dia bakal fokus ke situ. Itu udah ada di Sony dari zamannya ZV-1 setahu gua. Product showcase dikenalkan di ZV-1 dan gua memang pernah ngomong juga, gua berharap fitur ini hadir di kamera-kamera lain. Kayak di sini udah hadir juga, di Fuji belum ada. Ya gua harap mungkin kedepannya bakal ada. Tapi di sini penerapannya itu loh yang menurut gue jadi sangat-sangat menyebalkan. Jadi kalau di Canon R50 ini dia disebut dengan nama mode Movies for Close-Up Demo. Agak ribet namanya, gue lebih setuju dengan Product Showcase. Cuman yang bikin gue muak banget di fitur Product Showcase ini di kamera Canon atau yang kita sebut dengan Movies for Close-Up Demo, dia diletakkan sebagai movie mode. Jadi movie mode itu kayak kalau kalian tahu movie itu ada auto exposure, ada aperture priority, ada shutter priority, ada ya beberapa mode-mode lain dengan gimmick-gimmicknya masing-masing. Cuman ini ditaruh sebagai movie mode. Yang dari awal tuh gue pas dia ditaruh sebagai movie mode, gue udah curiga. Dan kecurigaan gue ternyata benar.
ketika kita masuk ke mode ini, exposure triangle tidak bisa kita atur. Semua pengaturan shutter speed, aperture, ISO pun itu nggak bisa kita atur ketika pakai mode ini. Maksud gue gini, ini fitur kan maksudnya ini kayak mode autofocus doang ya. Kenapa nggak menjadikannya mode autofocus doang gitu? Udah. Kayak Sony mungkin nggak masuk ke dalam mode autofocus, tapi dia memang ya udah kita aktifin aja product showcase, tek aktif, nggak mengubah mode-mode video kita gitu, aktif dan kita udah tinggal ya pokoknya dia overwriting mode autofocus kita gitu. Kalau kita tadinya pakai spot atau semacamnya ya langsung hilang semua jadi product showcase. Cuman di sini kenapa dia harus membuat settingan exposure triangle tuh nggak bisa kita atur. Yang bisa kita atur ketika kita pakai si Movies for Close-up demo ini hanyalah exposure compensation. Ya normalnya kamera dengan mode auto aja gitu, mode yang kita nggak bisa ngatur exposure triangle-nya. Dan menurut gua itu langkah yang terlalu menyebalkan. Karena gini, kan sebenarnya bisa ya diselipin aja gitu. Jadi salah satu mode autofocus atau mungkin mode yang kita tinggal aktifin. Kenapa harus ganti mode video, bikin mode video baru buat menghilangkan si exposure triangle ini? Seolah-olah tuh kayak terlalu niat untuk membuat fitur ini menyebalkan. Karena sebenarnya fiturnya kepake banget buat para kreator gitu. Gua suka banget dan gua excited pas gua denger ternyata di R50 ada fitur ini. Cuman kenapa jadi mode auto gitu videonya? Itu yang bikin ya tadi yang gue bahas. Oke, nggak apa-apa, ambil fitur dari kamera lain nggak apa-apa. Gue oke banget dan gue excited juga tadi kan. Cuman kenapa harus jelek-jelekin gitu fiturnya? Kenapa harus dikurangin gitu? Karena menurut gue itu adalah fitur yang sangat potensial. Dan entah kenapa Canon meletakkan fitur tersebut jadi mode video di mana kita jadi mode exposure videonya itu jadi auto. Jadi ya, oke, itu adalah fitur yang menurut gue jadi terlalu gimmick. Yang harusnya jadi salah satu poin utama, tiba-tiba ini jadi deal breaker buat gue. Dan itu fitur yang kalau dalam media promosi kita bisa ngomong, wah ada kayak Sony Product Showcase, kalian tinggal tunjukin ke depan, fokusnya pindah. Tapi nggak dijelasin gitu, kayak kasih fitur ini cuman, kasih ini cuman, nyebelin banget gitu. Dan menurut gue ya si product showcase ini yang membuat gue benar-benar sangat menyayangkan dan membuat gue jadi bikin video ini gitu. Tapi ya itu dua fitur yang menurut gue harusnya bisa diterapkan dengan lebih baik lagi. Terinspirasi dari brand Sony atau mungkin nggak mau mengaku itu terinspirasi dari Sony, mungkin sebelumnya udah ada dari brand lainnya, silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Atau kalian udah pikirin dari awal cuma baru diterapin di sini, nggak apa-apa, silahkan. Cuma maksud gue nggak mateng gitu loh. Kayak Sony ZV-1 aja udah berapa tahun gitu kan. Dan ZV-1 nggak bikin itu jadi mode auto gitu. Jadi menurut gua terlalu gimmick, terlalu menyebalkan. Itu jadi fitur yang tidak worth mention as a feature juga gitu. Paling nggak menurut gua ya, kalau kalian yang memang biasa bikin video pakai mode auto juga ya mungkin fine-fine aja ya. Balik lagi kalian bisa menilai juga. Kalian juga nggak harus setuju sepenuhnya dengan kata-kata gua. Tapi ya itu insight yang gue berikan ke kalian di video kali ini. Oke, paling itu aja sih. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat lain yang mungkin berlawanan dengan pendapat gue, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Karena banyak hal yang memang gue notice dari kamera-kamera yang gue review, itu asalnya dari komen-komen kalian juga. Karena ya gue nggak bisa semuanya gue lihat juga gitu. Mungkin ada beberapa hal yang miss dan input dari kalian itu bakal sangat bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.